Halo, apa kabar? Seneng banget nih akhirnya saya bisa kembali upload video di Amoeba Channel. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih konsisten lagi buat bikin video. Oke, di video kali ini langsung aja saya mau sharing tentang sesuatu hal yang terjadi di mana Musa itu beberapa bulan yang lalu benar-benar sangat manja, apa-apa minta tolong, apa-apa nyuruh. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Simak videonya sampai habis dan jangan di-skip. Jadi kejadian ini tuh masih baru terjadi sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Jadi Musa itu kalau minta sesuatu nggak mau ngambil sendiri, apa-apa itu minta diambilin. Misalnya aja dia mau minum, padahal posisi dia dengan tempat minumnya dia bisa ambil sendiri, tapi hal seperti itu pun dia tidak mau. Dia pengennya nyuruh kita buat ngambilin itu buat dia. Nah, awal mulanya saya tidak sadar, saya merasa hal itu hal yang biasa saja. Karena saya juga sering meminta pertolongan dia, misalnya semisal tolong dong matiin kompor, misalnya saya lagi sibuk, bang tolong matiin kompor, atau misalnya ada basah di lantai atau apa, saya minta tolong dia, bang tolong ambilkan tisu. Jadi hal-hal seperti itu juga saya sering lakukan. Jadi saya pikir ya hal yang wajar juga dia melakukan itu. Tetapi yang membuat saya lebih seperti tertampar itu, hal yang misalnya dia bisa lakukan sendiri pun, dia tidak mau lakukan sendiri. Tetap dia minta tolong sama kita. Namun cara minta tolongnya itu yang membuat saya kadang berpikir ini dia lihat di mana, dia kenapa. Mulai saya berpikir seperti itu. Puncaknya itu ketika saya lagi nyuci, posisi saya di kamar mandi, sedangkan dia lagi di kamar, lagi main sendiri. Ada botol minum itu sebenarnya deket dari dia, posisi dia tiduran itu. Dia nggak mau ngambil tempat minumnya sendiri. Jadi dia teriak dari kamar, Ambu tolong ambilin minum. Sedangkan saya posisi lagi di kamar mandi. Terus awalnya saya nggak ngeh, mungkin dia susah ngambil minum, akhirnya saya keluar kamar mandi. Terus saya lihat kok botol minumannya ada di situ, deket dia, kenapa dia nyuruh-nyuruh saya, yang jelas saya nggak ada di situ. Nah dari situ saya mulai merasa, wah ada yang nggak beres nih, kenapa nih, kok bisa sampai seperti ini? Karena saya mencoba ngetes dia, saya biarkan dia, siapa tahu dia mau ngambil. Akhirnya saya keluar kamar mandi, saya bilang, bang ambil minumnya sendiri. Dia nggak mau ngambil. Saya langsung ke kamar mandi, saya tinggalkan, saya kembali lanjutkan mencuci. Dengan seperti itu saya kira akan selesai, terus dia ngambil minumnya sendiri, ternyata enggak. Dia sampai teriak-teriak, nangis, kayak diapain gitu. Di kenapa gitu? Ambu, tolong ambil, Ambu, Musa mau minum, Ambu. Loh ini anak kenapa jadi begini gitu loh. Kalau misalnya dia nggak bisa mengambil sendiri, it's okay, itu wajar. Tapi ini ada loh deket dia, di kaki dia bahkan gitu minumnya, karena posisinya itu nggak jauh sama sekali. Dia bangun, terus dia ambil minum, dia bisa, cuman masalahnya dia tidak mau. Nah disitulah saya merasa tertampar. Oke, ada yang salah. Apa yang salah? Saya berpikir, oh mungkin ini salah saya, siapa lagi yang bersalah kalau bukan saya? Secara dia 24 jam bersama saya, mungkin cara saya meminta tolong sama dia, saya salah. Meskipun saya sudah meminta tolong dengan cara yang benar-benar sopan, misalnya, abang tolong ambilkan minum, abang tolong ambilkan ini itu, selalu tolong ambilkan. Tapi dengan cara dia meminta tolong seperti itu membuat saya, mungkin ada yang salah dengan saya. Ketika saya minta tolong pada ayahnya mungkin saya salah, atau minta tolong pada dia mungkin salah, dan yang jelek itu yang terekam di dalam pikirannya. Dari situ saya mulai introspeksi diri, saya mikir keras, oke, tidak ada orang yang ditiru di rumah ini kecuali saya ataupun babanya. Nah, karena saya yang 24 jam bersama dia, berarti saya yang lebih bertanggung jawab kepada dia, ya kan? Akhirnya saya ceritakan pada babanya Musa apa yang terjadi.
Dikala itu yang dia marah-marah itu minta minum sampai nangis, serak segala macam, saya nggak turutin kemauannya karena dia mintanya pertama memang teriak-teriak tidak sopan, lalu memang benda itu bisa dia ambil sendiri namun dia tidak mau melakukannya, maka saya biarkan saja. Nah, ketika sudah selesai dia menangis, sudah selesai tantrum, saya baru ajak dia bicara. Kamu kenapa? Abang Musa mau minum. Oke, coba sekarang lihat posisinya. Kamu lagi di kamar mandi, lagi mencuci baju. Kamu ada di situ. Botol minumnya di mana? Di dekat Abang Musa. Kenapa kamu nggak mau ngambil sendiri? Abang Musa nggak mau ngambil sendiri. Kenapa? Abang Musa mau diambilin. Iya, kenapa kamu mau diambilin? Kan kamu bisa ngambil sendiri. Kalau misalnya kamu bisa ambil sendiri, ambil sendiri. Kamu bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri. Kecuali botol minumnya susah diambil, ada di atas kulkas, ada di atas lemari atau di mana kamu nggak bisa ngambil, boleh kamu minta tolong. Tapi kalau misalnya kamu bisa melakukannya sendiri, lakukan sendiri. Kamu nggak suka kalau misalnya Abang Musa minta tolong seperti tadi, marah-marah, teriak-teriak, kamu nggak suka, kamu nggak mau nurutin. Dan kalau misalnya kamu bisa ambil sendiri saja. Dan dari situ kita ngobrol sama Musa, akhirnya dia mau mengerti, dia paham. Nah, setelah saya bercerita kepada suami, akhirnya kita sepakat berdua untuk tidak mudah meminta tolong jika kita bisa mengerjakannya sendiri. Pun begitu saya kepada suami saya, begitupun suami saya kepada saya. Agar Musa melihat contoh bahwa orang tuanya tidak seperti itu. Misalnya kalau bisa saya kerjakan sendiri, saya nggak akan minta tolong. Suami saya pun begitu. Begitupun saya kepada Musa. Kalau saya bisa ngerjain sendiri, saya nggak akan minta tolong sama Musa. Agar Musa ngikutin juga ritme orang tuanya. Nah, dari situ kita mulai atur lagi kebiasaan-kebiasaan di rumah. Dan alhamdulillah, nggak lama, ketika dia misalnya menginginkan sesuatu, dia pengen minum, dia bicara sendiri. Abang Musa mau minum, Abang Musa bisa ambil sendiri. Abang Musa hebat, Abang Musa bisa ngambil sendiri. Dan kita apresiasi ketika dia melakukan itu. Wah, hebat, Abang Musa bisa ngambil sendiri, Abang Musa sudah mandiri, wah hebat. Kita beri bintang, kita beri penghargaan, kita beri pujian, pelukan, ciuman. Seperti itu, simple, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa melakukannya sendiri lagi, nggak nyuruh-nyuruh lagi. Kecuali dia tidak bisa melakukannya, baru dia minta tolong, dan permintaannya pun sopan. Ambu tolong ambilkan ini, Ambu tolong ambilkan itu. Oke, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak menyalahkan dia lihat di mana atau gimana. Meskipun saya sudah berusaha memberikan contoh yang baik, namun tetap tanggung jawabnya ada di dalam diri saya dan suami saya. Jadi saya dan suami saya harus lebih bisa mencontohkan yang lebih baik lagi di depan Musa. Sejatinya dengan kita berbicara dari hati ke hati dengan anak kita, apa yang kita sampaikan akan sampai juga kepada mereka. Kalau kita melakukannya dengan hati, maka akan mengena juga ke dalam hati mereka. Oke parents, semoga bermanfaat di video kali ini. Ambil yang baik-baiknya saja. Ini hanya berbagi pengalaman apabila siapa tahu ada parents di rumah yang mengalami hal yang sama, di mana anaknya tiba-tiba menjadi manja banget. Ya, bisa jadi dia membutuhkan perhatian, bisa jadi memang dia mencontoh orang lain di sekitarnya. Ayo kita introspeksi diri sama-sama, pikirkan jalan keluarnya, kita cari solusi sama-sama, lalu kita lakukan dengan secara konsisten. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe video ini agar video ini bisa sampai kepada parents yang lain. So, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.